Ya, saya Surya, kalau yang belum kenal, dari Surabaya. Hari ini mau membagikan sedikit firman Tuhan, ditugasi sama Koglen. Sebenarnya saya sangat deg-degan ya, saya sangat sangat mules perut saya. Mungkin ada yang seperti saya, kalau melayani gitu ya, perutnya mules. Gitu ya. Saya bersama dengan istri, kami melayani di CGC 164 di Surabaya. Di bawah kepemimpinan Coach Frankie. Coach saya juga hadir hari ini karena tahu anaknya nggak pede gitu ya. Thank you buat yang sudah hadir. Hari ini saya mau membagikan tentang Here I Am. Kita bacakan dulu di Yeremia 1 ayat 5 sampai 6. Oke, ini ayatnya. Ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini sedikit relate dengan kehidupan saya ketika saya mengenal CG waktu saya masih sekolah di China gitu ya. Saya sekolah di China, ada temen yang ngajak CG gitu, terus diputerin khotbahnya Pastor Philip gitu. Pulang ke Surabaya, nyantol dia di CG gitu ya. Terus saya kenal dengan calon istri saya, terus kita mau menikah, akhirnya kita memutuskan ikut CG. Waktu itu kita ikut CG di AOG, padahal sudah tua ya, ikutnya di AOG. Saya ingat ketika ada satu kali waktu di AOG itu, eh, saya dimintain untuk melayani sermon pada waktu itu. Saya sermon cuman 5 menit gitu ya, karena saya enggak bisa ngomong, saya tidak pandai berbicara gitu, seperti yang Yeremia katakan. Ah Tuhan, aku tidak pandai berbicara, dan beneran saya enggak pandai berbicara, saya cuma ngomong 5 menit. Jadi kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara di depan puluhan orang, itu kasih karunia ya. Jadi kalian ini mujizat buat saya, karena saya tahu gitu loh, ya, ketika saya berbicara, saya bagikan sermon 5 menit itu, dan itu bikin saya malu seumur hidup gitu ya. Waduh, saya kok bagikannya seperti itu. Tapi buktinya kok ya Tuhan masih mau pakai gitu ya. Tuhan masih mau pakai kita, walaupun dalam tanda kutip kita itu berantakan, kita itu belepotan gitu ya. Jadi saya dan istri kita melayani di AOG, belum melayani sih. Karena ketika saya dan istri itu diminta untuk pelayanan sebagai sponsor, kita waktu itu nolak. Istri saya ada di sini, namanya Monica Sucipto. Kita menolak, pada waktu itu kita menolak dengan berbagai macam alasan. Saya, ya biasa alasannya klasik gitu ya. Saya sibuk, saya repot, saya enggak mau banyak meetingnya gitu ya. Sebulan meeting berapa kali. Aduh, ribet lah. Enggak usah. Kita menolak pada waktu itu. Saya harap di tempat ini enggak ada yang menolak ya ketika kita diminta untuk melayani Tuhan ya. Karena kalau kita menolak nanti Tuhan pasti kejar kita sampai dapat tuh ya. Dan itulah Tuhan kita. Dia sudah mengenal kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ayat ini begitu dalam. Kadang-kadang kita sendiri pun enggak mengenal siapa diri kita, tapi Tuhan itu sudah kenal kita jauh. Bahkan ketika Tuhan belum
bentuk kita itu Tuhan sudah kenal kita. Saya yakin dan percaya ketika kita membuat suatu karya gitu, kita tahu karya ini akan jadinya seperti apa. Katakanlah saya bikin prakarya gitu ya dari kertas, saya tahu itu akan jadi seperti ini. Saya tahu tujuannya itu saya tahu. Jadi Tuhan juga seperti itu. Ketika Tuhan membentuk kita apapun adanya kita saat ini sekarang itu Tuhan tahu tujuan kita itu seperti apa. Gitu ya. Walaupun kita waktu itu berkata atau pada saat ini kita berkata Tuhan aku enggak pandai berbicara, aku ini masih muda, aku ini punya berbagai macam alasan, aku enggak mampu dan sebagainya gitu ya, enggak punya waktu dan sebagainya. Tuhan itu tahu, Tuhan itu yang membentuk kita gitu ya. Jadi saya pun seperti itu, saya banyak alasannya, saya rajanya bikin alasan. Jadi saya enggak mau melayani Tuhan pada waktu itu. Sampai saya dan Monica, kita sudah menikah, masih di AOG, agak kurang tahu diri ya. Akhirnya kita diusir ke CG umum tuh. Saya dan Monica dan istri diusir ke CG umum. Pada saat itu kita di bawah kepemimpinannya Ko Franky di CG C58 pada waktu itu. Nah, ada satu ketika kita juga dimintain lagi untuk melayani sebagai sponsor pada waktu itu. Kita diketemuin di McD gitu ya, terus kita ditawarin sponsor. Pada saat itu saya dan Monica kita setuju, kita mau deh kita melayani sebagai sponsor gitu ya. Karena agak kurang ajar gitu ya kalau kita nolak 2 kali. Tuhan sudah minta kita 2 kali, kita nolak nih agak kurang ajar gitu ya. Saya sudah pernah nolak Tuhan sekali. Terus kita masih dipercayakan itu. Kalau saya punya karyawan gitu ya, terus saya nawarin dia kerja misalnya, terus dia sudah nolak saya enggak mungkin nawarin lagi gitu ya. Tapi Tuhan ini lain, Tuhan itu kalau nangkap kita betul-betul ditangkap kita sampai kita itu sesuai dengan rencananya Tuhan. Satu hal yang bikin saya dan istri itu, kita itu mau, ya enggak apa-apa deh kita mau melayani deh. Itu ada satu momen ketika pada waktu itu, saya ini orangnya penuh dengan keterbatasan, saya ini orangnya sakit gitu ya. Sejak umur 9 tahun saya sudah sakit gula, saya sakit diabetes pada waktu itu. Sekarang juga, bukan cuma pada waktu itu ya. Jadi sejak umur 9 tahun saya harus insulin setiap hari, sehari 2-3 kali gitu, sampai sekarang. Nah, otomatis saya juga minta pengen kesembuhan dong. Sampai pada satu KKR di Gereja Mawar Sharon juga kita hadiri KKR dan minta untuk pendetanya berkata kalau kita jangan ragu, kita harus yakin gitu, Tuhan itu sembuhkan. Oke lah, yakin gitu ya. Terus kita tes lah ke dokter yang ada di belakang. Pada waktu itu Prof. Erwin, saya ngecek ke Prof. Erwin yang ada di belakang. Dengan alat tes gula darah itu menunjukkan bahwa gula darah saya itu super tinggi, pada waktu itu high. Tulisannya high. Itu high itu tinggi sekali ya, mungkin 500-600 mungkin ya gula darahnya, dan itu sangat berbahaya buat saya. Saya pada waktu itu saya langsung sedih, saya menangis di belakang gitu ya. Terus Prof. Erwin itu bilang seperti ini ke saya masih ingat. Jadi salah satu buah pertobatan saya itu dari Prof. Erwin. Prof. Erwin bilang seperti ini, Surya kamu enggak boleh kecewa sama Tuhan. Kamu enggak boleh sakit hati sama Tuhan. Karena kamu bisa beraktivitas seperti ini, masih bisa beraktivitas normal, itu sebenarnya kamu sudah mengalami mujizat sama Tuhan. Saya mata masih bisa melihat tanpa kacamata gitu ya, luka masih gampang untuk sembuh, saya masih bisa beraktivitas, bekerja dan sebagainya, itu kamu sudah mujizat buat Tuhan itu setiap hari. Sejak saat itu saya sadar kalau hidup saya itu sebenarnya itu hari lepas hari itu adalah mujizat Tuhan. Mungkin bagi yang tiap hari bangun pagi gitu ya, lewat satu hari, mungkin kita perlu sadar gitu ya, kalau setiap hari itu sebenarnya hidup kita itu mujizat dari Tuhan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena
Saya punya kakak kelas yang sama sakitnya seperti saya dan dia kondisinya itu tidak lebih buruk daripada saya. Kondisinya bahkan menurut saya itu lebih baik karena saya tahu jumlah insulin yang dia pakai sama saya jauh lebih banyak. Tapi kondisinya dia itu adik dari salah satu CGL juga gitu ya. Dia eh, kakinya ada yang diamputasi, matanya sudah tidak kelihatan, badannya bengkak-bengkak gitu ya. Tidak lama kemudian setahun dari saya ketemu dengan dia, saya mendapat kabar bahwa dia sudah meninggal gitu ya. Sejak saat itu saya sadar kalau saya ini tiap hari ini ternyata Tuhan itu sayang, Tuhan itu kasih saya mujizat itu setiap hari. Bukan berarti oh saya dapat mujizat Tuhan saya enggak kontrol di dokter. Saya juga kontrol di dokter. Saya kontrol di dokter dan dokter itu bilang seperti ini. Kamu enggak diabetes ini enggak bisa disembuhkan. Jadi kamu ini hanya bisa menjaga. Menjaga sampai kondisi kamu ini tidak menjadi lebih buruk. Menjaga memburuk itu pasti, tapi tidak memburuk dengan sangat cepat gitu. Diperlambat. Jadi kalau gula darah saya enggak normal gitu ya, kondisi saya akan cepat untuk memburuk. Karena enggak ada jalan balik gitu ya. Dan dokter berkata kalau kondisi ginjal saya sendiri sudah kurang baik. Sudah kurang dari 50%, mungkin sekitar 40% gitu ya. Itu 4 tahun yang lalu berkata seperti itu. Dan dokter memvonis bahwa saya akan dicuci darah dalam waktu 8 tahun. Jadi saya tahu benar bahwa kondisi saya tidak akan lebih baik. Saya cuma bisa kondisi saya hanya bisa dijaga, itu pun saya akan bertemu dengan yang namanya cuci darah gitu ya. Seringkali ketika malam hari itu kondisi karena saya menjaga gula darah saya sebegitunya, jadi seringkali malam-malam itu kondisi gula darah saya itu drop. Bagi yang pernah mengalami gula darahnya drop, benar-benar lemes, bahkan saya sampai kehilangan kesadaran itu cukup sering. Itu terjadi seminggu bisa 5 kali gitu ya. Sehari itu bisa beberapa kali. Kalau dropnya itu ketika saya masih bangun gitu enggak apa-apa karena saya masih bisa menolong diri saya bisa makan, saya bisa minum yang manis-manis gitu, gula darah saya akan naik. Tapi kondisi dropnya itu ketika saya sedang tidur. Ketika saya sedang tidur gitu ya, saya beberapa tahun yang lalu saya pernah mendoakan salah satu teman CG punya kenalan gitu di salah satu rumah sakit di RKZ itu kondisi gula darahnya drop dan dia masuk ke rumah sakit. Seminggu kemudian berangkat dia. Jadi enggak tertolong lagi. Saya tahu kalau kondisi saya itu bisa aja saya bisa bangun setiap pagi itu mujizatnya Tuhan. Saya berulang kali saya enggak sadarkan diri itu sampai saya bisa guling-guling di lantai dan saya enggak sadar istri saya sampai maksa saya supaya saya bisa minum something yang manis untuk tolong saya. Dan dia kok ya bisa bangun gitu. Saya juga enggak tahu. Saya yakin itu pertolongan dari Roh Kudus. Akhirnya saya ditolong, saya bisa sadar. Ketika saya sadar itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kondisi saya ini enggak baik Tuhan. Saya enggak mau sampai kalau saya punya kesempatan untuk melayani Tuhan, saya melayani Tuhan itu enggak nanti. Saya mau melayani Tuhan itu sekarang. Saya enggak mau ketika saya nanti sudah lemas, saya sudah enggak kuat, saya sudah berada di ICU, saya sudah diranjang. Saya baru mulai untuk melayani Tuhan. Saya baru mulai untuk sharing atau kesaksian tentang Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Saya enggak mau. Saya mau ketika saya masih kuat, saya masih punya tenaga, saya mau ayo sini datang sama Tuhan, ayo kita kenal Tuhan lagi gitu ya. Bukannya saya enggak berdoa untuk kesembuhan saya berdoa. Tapi saya tahu Tuhan itu
Tuhan itu berdaulat. Kalaupun saya tidak sembuh sekalipun, ya tidak apa-apa. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya baca di salah satu perikop di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ini sering terjadi dengan kita gitu ya. Bisa dibantu ayatnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang saya nangkap ini seperti ini. Murid-murid Tuhan Yesus ini seolah-olah tuh berkata sama Tuhan ini, Tuhan kapan engkau bisa menyelesaikan masalahnya kami, problem yang kami hadapi ini sekarang kita ini lagi dijajah sama Roma. Kita ini lagi punya masalah gitu ya. Kita pun sering berdoa seperti itu. Tuhan, saya punya masalah ini. Tuhan, saya punya masalah itu. Tuhan, saya punya masalah ini. Kapan masalah saya itu bisa selesai? Tuhan, kapan Tuhan mau sembuhkan saya? Tuhan, kapan kita selalu berdoa buat diri kita gitu ya. Tuhan, kapan bisnis saya bisa bangkit dan sebagainya gitu. Tapi Tuhan berkatanya seperti ini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, saya baca di perikop yang lain, itu Tuhan itu tidak pernah ngasih kala jengking ketika kita minta roti. Ketika kita minta, Tuhan, saya punya problem A, saya punya problem dengan kesehatan, saya punya problem dengan keuangan. Tuhan itu tidak menjawab. Tapi seolah-olah jawabannya itu tidak nyambung gitu ya. Tuhan bilang seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan, aku kok punya masalah, kok aku malah disuruh bersaksi. Aku kok malah disuruh untuk menginjil di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Kadang-kadang itu tidak nyambung gitu. Seringkali seperti itu ya. Tuhan, aku sendiri masih dalam masalah gitu loh. Kok CGL-ku minta saya untuk melayani. Kok enggak nyambung, kok bukan saya didoakan gitu. Tapi saya percaya Tuhan itu enggak pernah kasih batu kalau kita minta roti. Tuhan itu pasti kasih roti. Cuman kita enggak ngerti rotinya gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu sudah menjawab. Kalau Roh Kudus itu turun, kita itu akan menerima kuasa. Yaitu kita itu disuruh melayani. Kita itu disuruh menjadi saksinya Kristus. Saya enggak tahu, saya enggak ngerti pemikirannya Tuhan itu seperti apa. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan itu punya jalan keluar buat masalahnya kita. Tuhan itu punya jalan keluar dengan apapun yang sedang kita hadapi gitu ya. Saya berulang kali mendengarkan anak-anak CG yang mengalami terobosan, yang mengalami jawaban doa ketika mereka sedang melayani Tuhan, ketika mereka sedang berdoa bagi orang lain dan mereka sendiri disembuhkan. Ketika mereka sedang berdoa untuk pergumulan keuangannya orang lain, ternyata pergumulan keuangannya mereka sendiri itu mendapat terobosan. Saya mau ajak kita semua untuk jangan lagi kita menuding-nuding Tuhan. Tuhan, kapan saya? Tuhan itu sudah jawab. Ketika Roh Kudus turun itu kamu akan menjadi saksi. Tuhan itu sudah mengenal kita sejak Tuhan itu menjadikan kita itu, bahkan sebelum Tuhan menjadikan kita itu Tuhan sudah mengenal kita. Bukannya Tuhan tidak tahu nanti 9 tahun kemudian Surya akan sakit diabetes gitu ya. Tuhan iseng-iseng jadi seumur hidupnya dia akan sakit gitu ya. Terus nanti dia akan kesusahan seumur hidupnya. Tidak seperti itu. Tuhan itu punya rencana yang mulia. Tuhan itu punya rencana yang tidak pernah kita selami. Tuhan itu tahu, Tuhan itu sudah mengenal kita. Kalau Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksi, kamu akan membangkitkan banyak iman, kamu akan membangkitkan banyak pemimpin, kamu akan memulihkan banyak keluarga yang sedang mengalami pergumulan.
Itu artinya kita mampu. Artinya masalah kita itu ya bukan enggak seberapa. Itu artinya ya Tuhan itu, kalau saya mengerti ya, pikiran saya terbatas gitu ya. Tuhan itu mungkin mengalihkan pemikiran kita supaya kita enggak lihat masalahnya kita. Ketika kita enggak lihat masalahnya kita, tiba-tiba Tuhan selesaikan gitu ya. Tuhan bereskan. Terus ketika kita lihat masalahnya kita, loh, kok sudah enggak ada, kok sudah selesai sendiri gitu ya. Kalau kita cuma fokus sama masalahnya kita enggak akan pernah untuk berdoa bagi orang lain. Kita enggak akan pernah mengambil tindakan untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang gitu ya. Saya tahu kita semua mengalami banyak pergumulan, kita semua mengalami banyak hal-hal yang mungkin yang orang lain tidak mengerti gitu ya. Hanya kita sama Tuhan yang tahu pergumulannya kita gitu ya. Tapi percayalah, Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu sudah menetapkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik gitu ya. Yaitu untuk bersaksi, untuk membawa satu demi satu orang itu kepada Kristus. Saya tidak mau nanti ketika kita menunda-nunda Tuhan, nanti aja deh saya mau menginjil buat papa mama saya. Suatu saat nanti ketika kita pulang ke Tuhan, Tuhan tanya, kok papa mama belum diinjili gitu ya. Kita tidak bisa jawab apa-apa ke Tuhan. Sorry Tuhan, saya menunda-nunda gitu ya. Mungkin waktu yang kita punya mungkin banyak, tapi orang yang kita mau injili itu tidak banyak. Lain ceritanya kalau kita memang tahu waktunya kita itu memang sangat terbatas. Saya tidak tahu kondisi saya ini saya akan kuat sebegini sampai kapan, saya tidak tahu gitu ya. Yang saya tahu kondisi saya dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, kondisi saya sudah jauh lebih lemah. Saya lebih gampang capek dan saya lebih lemah gitu ya. Kalian bisa tanya sama istri saya. Cuman saya tidak mau pakai alasan itu. Ayo kita sama melayani Tuhan sejak kita itu masih muda gitu loh. Tuhan itu mau pakai kita itu luar biasa. Tadi di Yeremia dikatakan bahwa aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya sampai hari ini saya masih enggak habis pikir gitu ya, kok bisa saya ini yang enggak pandai ngomong, enggak pinter bicara, kok Tuhan bisa pakai sampai ke Eropa, sampai ke France gitu. Saya enggak pernah membayangkan gitu ya. Satu hal yang saya mau sampaikan itu, kalau saya masih punya kesempatan, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa bertemu dengan kalian semua. Saya akan pakai kesempatan itu buat ceritakan buat tentang Tuhan. Saya akan ajak semua orang untuk melayani Tuhan. Ayo semuanya datang kepada Tuhan. Saya tidak mau kita semua itu membuang-buang waktu, kita semua itu menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Waktu-waktu yang kita punya itu sangat amat terbatas. Kita tidak tahu kapan nomor antrian kita itu dipanggil sama Tuhan. Tapi pastikan ketika kita dipanggil sama Tuhan, Tuhan itu bisa berkata, well done my son, gitu ya. Itu salah satu yang membuat saya dan istri kita memutuskan untuk ayo kita sama-sama mau melayani Tuhan. Ayo kita sama-sama mau mimpin CG walaupun kita punya banyak keterbatasan, kita punya banyak alasan, tapi kita tahu kalau kita ini hidup ini sudah merupakan karunia sudah merupakan mujizat bagi Tuhan. Tuhan bisa panggil saya, panggil kita semua at any time. Besok pagi saya tidak bangun juga bisa gitu ya. Saya tidak pernah tahu gitu ya. Tapi selama saya masih kuat untuk berbicara, saya masih bisa
cerita, dan saya akan tetap cerita betapa baiknya Tuhan itu. Saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita nyanyikan satu lagu ya, lagu yang terakhir kita nyanyikan. Ko Irwan bisa dibantu ya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Hope of a life spent with you.
Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kalau kami Tuhan diingatkan kembali ya Tuhan. Kami banyak mungkin membuang waktu-waktu kami yang berharga ya Tuhan. Kami banyak menunda-nunda, kami banyak mengulur-ngulur waktu ya Tuhan. Nanti ajalah untuk melayani Tuhan, nanti aja. Ketika kami tahu waktu itu begitu, Injil itu begitu urgent ya Tuhan. Kami tidak mau membuang-buang waktu kami lagi ya Tuhan. Kami tidak mau karena kami tahu kami itu dipanggil, kami itu diutus ya Tuhan. Siapapun kami, apapun latar belakang kami. Kami tahu Tuhan mau pakai kami, Tuhan mau pakai setiap kami ya. Kalau ada malam hari ini mungkin di antara teman-teman mungkin yang ada yang mungkin Tuhan ini aku Tuhan, mulai saat ini aku tidak mau lagi untuk menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Aku mau serius membangun kerajaan Allah untuk Eropa, untuk France. Kau boleh taruh tanganmu di dadamu. Tuhan hamba berdoa buat setiap kami ya Tuhan. Yang malam hari ini kami di hadapanmu kami berkata ya Tuhan, Tuhan ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap nafas kami Tuhan, kami tidak mau lagi untuk menunda-nunda, tapi kami mau untuk berjalan di dalam visi Tuhan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk membawa satu orang demi satu orang untuk mengenal Kristus. Melalui kehidupan kami, melalui kesaksian kami, melalui pelayanan kami akan membangun CG demi CG, kami akan membangun gereja di Eropa ya Tuhan. Kami akan membawa orang demi orang mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Pakai setiap kami ya Tuhan. Hamba berdoa berikan urapan yang baru ya Tuhan. Berikan urapan yang baru, kami mungkin tidak pandai berkata-kata, mungkin kami tidak bisa ini, kami tidak bisa itu ya Tuhan. Tapi kami tahu satu hal yang kami tahu Tuhan. Engkau telah mengenal kami, Engkau telah membentuk kami, Engkau telah menguduskan kami untuk melakukan perkara yang baik. Untuk menjadi kesaksian ya Tuhan. Untuk kami bisa bersaksi tentang Kristus dimanapun kami berada. Pakai setiap kami ya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mau hidup untuk Tuhan Yesus. Kami mau seluruh hidup kami, seluruh sisa nafas hidup kami untuk membangun kerajaan-Mu. Thank you Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.